Yo boys, lo sadar gak sih kalau yang bikin orang-orang ini sukses itu bukan kerja keras, privilege, atau uang, tapi mereka punya modal yang gak dimiliki oleh orang-orang lain yang punya uang, privilege, dan mereka yang punya kekuasaan. So, inilah modal utama yang mungkin belum pernah lo dengar, dan ini gue ambil dari sebuah buku yang sangat legendaris yang disebut Thick Face, Black Heart. Buku yang membahas tentang prinsip Thick Face, Black Heart ini dulu pertama kali keluar di Cina, kalau nggak salah gue di masa Perang Dunia Kedua. Kemudian setelah terbit beberapa kali, akhirnya buku ini di-ban karena dianggap mengajarkan sesuatu yang against the system. Tapi prinsip ini udah dipakai sama pengusaha, orang-orang di politik, dan semua orang sukses yang lo lihat sampai hari ini itu mereka pakai prinsip yang sama. Bedanya adalah ada yang pakai prinsip ini karena mereka tahu lebih dulu, aka dengan belajar, dan ada juga yang belajar seiring berjalannya waktu lewat pengalaman hidup yang mereka lalui. So, buat lo yang mungkin belum pernah dengar tentang prinsip Thick Face, Black Heart, di sini lo akan belajar untuk punya modal utama agar lo bisa punya karya, bisa punya karir seperti orang-orang yang lo idolain. Yuk langsung aja kita uncover bareng-bareng ilmu yang katanya bikin para penguasa dan para jenderal kebal yang disebut Thick Face, Black Heart. Thick Face artinya tameng yang bakal ngebentengin lo daripada kritik dan hujatan orang-orang. Mereka yang punya thick face, mereka menganggap bahwa diri mereka itu spesial. Nggak peduli ada berapa miliar orang yang bilang kalau mereka itu stuck, shit, and garbage. Jadi apapun yang orang bilang ke mereka yang punya thick face, itu lewat. Mereka nggak dengar itu dan mereka nggak marah. So, gue disclaimer dulu, kalau thick face ini bukan berarti lo harus jadi orang gila yang nggak tahu malu. Ntar alasannya gue jelasin kenapa. Karena thick face ini jauh lebih daripada anggapan lu tentang orang gila yang nggak tahu malu dan just go ahead tanpa mikir. Jadi thick face adalah prinsipnya orang-orang yang punya keberanian, bukan prinsip orang bodoh yang nggak tahu tentang risiko. So, Black Heart adalah kemampuan untuk lo bertindak. Ingat ya, kemampuan untuk lo bertindak nggak peduli apa dan siapa yang bakal kena konsekuensinya, termasuk diri lo sendiri. Kedengarannya kejam, iya emang Black Heart ini kejam karena dia dilambangkan dengan tombak. Tapi kejam itu nggak selalu berarti buruk, dan kejam itu juga nggak berarti jahat. Dulu pas obat bius masih belum ditemuin, dokter yang berani ngelakuin operasi itu ya cuma dokter yang punya Black Heart. Mereka punya kesiapan, kematangan, dan kekuatan untuk ngebedah pasiennya dengan chances kalau pasiennya itu akan selamat. Bisa aja pasiennya juga nggak selamat, tapi mereka milih mengambil kesempatan itu dengan risiko pasien yang sakit ketimbang cuma sekedar berdiri nontonin pasiennya sekarat. So, Thick Face and Black Heart ini adalah dua sisi dari koin yang sama. Lo nggak bisa punya thick face kalau nggak punya black heart, gitu juga sebaliknya. Tapi kebanyakan orang ada yang punya thick face tapi black heart-nya nggak sekuat thick face-nya, jadi nggak balance thick face sama black heart-nya. Dan di video kali ini lo akan belajar gimana caranya untuk lo punya thick face, sebuah modal agar lo bisa ngelakuin apapun yang lo ingin tanpa ada rasa takut untuk gagal dan nggak overthinking sama apa kata orang terhadap hal-hal yang lo lakuin. Nah, di video ini gue juga bakal ngejelasin tentang gimana caranya agar lo punya prinsip ini tanpa lo harus ngelaluin pengalaman hidup yang pahit dulu agar lo ngerti hal ini. Gue bakal ngasih tau lo cara agar punya thick face, bukan sekedar contoh orang yang punya thick face. Tapi sebelum itu kita masuk ke contohnya dulu. Nah, dulu pas John D. Rockefeller putus sekolah, kemudian dia ikut les bisnis selama 3 bulan di Fulcrum Commercial College. Dia kemudian keterima kerja sebagai asisten pembukuan di perusahaan Hewitt & Tuttle. Dia kerja di situ selama beberapa tahun, sehingga bosnya itu seneng banget sama Rockefeller karena apapun yang disuruh itu dia mau. Nah, akhirnya si bos ini juga naikin gaji Rockefeller, kebutuhannya dipenuhin. Ya intinya kerjaan Rockefeller di perusahaan Hewitt & Tuttle itu udah kayak karyawan swasta sekarang. Bedanya dia nggak masuk dengan ijazah, dia masuk dengan hasil les selama 3 bulan dan sebagai anak yang putus sekolah. Semua orang dan teman-teman sekitarnya itu pada bilang kalau kerjaannya Rockefeller tuh enak banget. Dia adalah anak yang beruntung karena bisa dapat kerja di perusahaan Hewitt & Tuttle tanpa perlu ijazah dan nggak perlu pendidikan khusus, cuma modal les doang selama 3 bulan. Nah, ini intinya teman-teman ini adalah teman-teman yang suportif ya, bukan teman-teman yang toksik. Tapi Rockefeller dia punya thick face untuk nggak mendengar hujatan atau pujian dari teman-temannya. Dia nggak mau dengar kalau temannya bilang pekerjaannya enak dan lain-lain. Dia punya thick face, dia punya muka yang sangat tebal untuk kemudian milih resign dengan risiko dia nggak bisa kerja di perusahaan lain, ya of course karena dia nggak punya ijazah. Ataupun kalau dia dapat kerjaan, mungkin tuh nggak di perusahaan tapi sebagai buruh, atau jika itu di perusahaan, bisa jadi gajinya itu nggak sebesar di perusahaan Hewitt & Tuttle karena dia udah berkontribusi lama di situ. Tapi apakah Rockefeller takut buat ngambil keputusan itu? Enggak. Dia go ahead, dia resign. Dan lu bisa lihat hasilnya sekarang, Rockefeller jadi apa?
karena keputusan itu. Banyak yang bahas tentang kisah sukses Rockefeller, jadi gue gak akan bahas tentang kisahnya di video gue. Tapi gue akan bahas tentang prinsip apa, modal apa yang dia punya yang gak pernah di-mention sama orang-orang. Modal apa yang dia punya yang lo juga bisa punya, tapi mungkin lo gak pernah sadar. Setelah lo tahu tentang ini, lo gak bakal lagi bilang bahwa ada teman lo yang punya privilege, lo kurang kaya, lo kurang ilmu, lo kurang bermodal. Lo gak akan pernah lagi punya excuse yang kayak gitu. So stay tune. Nah, menolak kata-kata teman-temannya ini, itu thick face-nya Rockefeller. Dan ketika dia memilih untuk mulai bisnis sendiri dengan modal 3 bulan les, ya itu bukan sekolah bisnis sampai S3, tapi les 3 bulan aja, modal 3 bulan, dan dia memutuskan untuk bisnis, itu adalah black heart-nya Rockefeller. So, thick face black heart singkatnya adalah lo siap untuk ngadepin situasi apapun dengan konsekuensi apapun. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang cara agar lo bisa punya thick face, ayo kita jump into another example. Dulu di Cina ada seorang bocah yang bernama Han Xin. Nah, si anak ini dia belajar kungfu dari kecil dan dia dikenal sebagai anak yang sangat jago bela diri. Suatu hari pas dia lagi jalan di sebuah gang, ada 2 orang anak yang seumuran sama dia ngajak si Han Xin berantem. Nah, karena anak-anak ini sering ngelihat bahwa Han Xin latihan kungfu, mereka pengen ngetes nih sehebat apa sih skill dan kekuatannya si Han Xin. Tapi Han Xin nolak. Nah, akhirnya si Han Xin ini dilabrak sama 2 bocah tadi dan dia diancam. 2 bocah itu bilang, lo milih berantem sama kita sekarang atau lo jalan ngerangkak sampai ke ujung gang. Nah, itu kata 2 bocah tadi. Dan apa yang dilakuin sama Han Xin saat itu? Dia jongkok, ngerangkak sampai ke ujung gang, sehingga semua orang-orang di situ, semua anak-anak di tempat tersebut melihat Han Xin yang tunduk dan ngerangkak karena takut sama 2 bocah ini. Itu yang dianggap sama orang-orang pada saat itu. Dan gak ada satu orang pun yang nanyain kenapa Han Xin ngelakuin itu, kenapa dia nggak lawan 2 bocah itu, padahal dia jago bela diri. Nah, sejak saat itulah Han Xin digelari pecundang sama orang-orang di tempat tersebut. Akhirnya ketika dewasa, Han Xin jadi jenderal dengan gelar God of War karena rekornya yang gak pernah kalah di medan perang. Nah, kemudian diketahui bahwa dulu alasan kenapa Han Xin gak mau ngelayanin 2 orang bocah ini dan dia lebih milih agar dicap pecundang sama orang-orang adalah karena dia nggak pengen terlibat masalah. Karena bisa aja secara nggak sengaja dia bakal ngebunuh 2 bocah tadi. So, Han Xin dia punya thick face yang sangat tebal. Dia nggak peduli dicap pecundang sama orang, dia nggak peduli orang mau bilang apa. Dia percaya kalau skill kungfu dan bela dirinya itu cukup kuat sehingga dia bisa ngebantai 2 anak itu, tapi dia nggak melakukan itu. Kenapa? Again, dia punya thick face. Dia menganggap bahwa pertarungan itu sia-sia. Ngapain lo seorang anak yang jago bela diri berantem dengan orang biasa cuma gara-gara dilabrak? Itu nggak make sense buat Han Xin. Nah, ini dia kekuatan dari thick face. Sebuah kekuatan yang anti kritik, anti hujat, karena lo tahu apa yang lo lakuin. Makanya di awal tadi gue bilang, thick face ini bukan berarti lo nggak tahu malu. Contohnya Han Xin. Thick face artinya lo nggak mau tahu, entah itu malu, dihina, dikritik, dihujat, atau dipuji, terserah. Lo tetap bakal ngelakuin apa yang jadi visi dan tujuan lo. Selama lo udah mutusin apa yang mau lo lakuin, lo akan ngelakuin itu dengan sepenuh hati dan jiwa lo. Karena pada akhirnya dunia ini akan ngelihat lo persis seperti lo ngelihat diri lo sendiri. Tadi Han Xin, dia dicap pecundang di awal, tapi dia nggak anggap diri dia pecundang. Dia menganggap diri dia adalah seorang warrior yang bisa ngebunuh 2 orang bocah yang seumuran dengan dia secara nggak sengaja. Pada akhirnya, ketika dewasa, orang-orang ngecap dia sebagai apa? Apakah dengan cap pecundang yang dulu, atau dengan cap God of War karena dia nggak pernah kalah perang? So, inti dari prinsip thick face ini adalah pada akhirnya kita akan dicap seperti apa kita ngecap diri kita sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya agar kita bisa punya thick face? So, ada 2 hal yang harus lo lakuin agar lo punya thick face. Yang pertama adalah, jangan pernah ngerasa senang ketika lo dipuji, dan jangan pernah sakit hati ketika lo dihina. Sekarang caranya gimana? Nah, gampang. Lo bisa coba untuk posting achievement yang lo dapetin, dan coba untuk nggak senang ketika orang-orang muji lo atas achievement yang pernah lo dapetin. Sebaliknya, foto-foto lama lo yang mungkin pernah lo post di Instagram dulu yang cringe, yang mungkin one flex maybe, itu nggak usah lo hapus cuma karena alasan lo malu sama foto tersebut. Biarin ada orang yang bilang muka lo jelek dan lain-lain, biarin. Coba untuk nggak marah sama kritikan orang-orang. So, menurut gue di era sosial media untuk belajar thick face ini jauh lebih gampang. Masalahnya adalah kita tahu nggak
tentang prinsip ini. Nah, dengan lu nonton video gua, lu udah tahu tentang ini dan lu bisa biasain untuk ngelakuin ini agar apa? Agar lu bisa jadi orang yang punya tameng yang gak akan pernah bisa dihancurin sama siapapun. Believe me, insya Allah sampai lu tua, prinsip ini bakal kepake di hidup lu. Nah, alasan kenapa gua nge-share cara agar lu punya prinsip ini adalah biar lu gak punya pengalaman kehilangan sebuah kesempatan cuma gara-gara lu takut, cuma gara-gara lu grogi untuk ngambil kesempatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinin kalau segala sesuatu yang lu dapetin dalam hidup itu bukan karena kerja keras, bukan karena kesalahan lu, bukan karena lu hebat, bukan karena lu punya privilege, tapi karena Tuhan udah mentakdirkan itu untuk lu alamin dan untuk lu dapetin sejak sebelum lu diciptain. Nah, itu prinsip kedua. Anyway, jangan salah paham, karena prinsip kedua ini gak akan membuat lo jadi orang yang gak tahu terima kasih. Karena segala sesuatu yang lo alamin dalam hidup, bantuan yang lo dapat dari teman lo, relasi yang lo punya, kemudian lo berterima kasih sama mereka, itu adalah bagian dari takdir lo yang bisa menjadi sebab terjadinya suatu yang baru di masa depan. Meskipun takdir itu ada di masa lalu. Kedengarannya agak kompleks, tapi gue coba jelasin sebisa gue. Hopefully y'all paham tentang apa yang gue maksud di prinsip kedua ini. First of all, lo harus tahu dulu kalau takdir itu nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita lakuin adalah menerka jalan atau sebab dari takdir tersebut. Contoh, let's say ada teman lo yang ngajak lo bisnis. Kalau lo tolak tawarannya, bisa aja takdir lo emang nggak punya bisnis. Tapi ketika tawaran lo terima, bisa jadi itu adalah sebuah jalan, sebuah sebab takdir bahwa lo akan jadi seorang pengusaha besar di masa depan. So that's basically it. Dan kita juga harus tahu ya, kalau setiap pertemuan, rezeki dan lain-lain, apapun yang kita alamin dalam hidup, itu semua udah ditakdirin dari awal. Yang muncul pertanyaan di kemudian hari adalah, kalau semuanya udah ditentuin, terus usaha kita untuk apa? Ya nggak? Untuk mencari sebab dari jalan yang udah ditentuin tersebut. Nah, sampai sini harusnya udah kejawab ya. Pertanyaan kayak, bang, berarti kalau gue takdirnya masuk surga, gue lakuin dosa atau gue nggak beribadah sekalipun, gue bakal masuk surga juga dong. Nah, kalau lu berpikir kayak gitu, bisa jadi takdir lu adalah masuk neraka. Ya intinya itu. So, dengan megang prinsip ini, lo akan sadar kalau pertemuan lu dengan teman lu, relasi baik yang lu dapetin dengan seseorang, itu adalah pertemuan yang ditakdirkan Tuhan untuk sebuah alasan. Dan prinsip tikves ini akan kita pakai untuk mengejar, mencari tahu alasan tersebut. Alasan dari kita dipertemukan dengan orang tersebut apa. Dan itu bisa jadi sebab dari sebuah bisnis, sebuah kerjasama yang baik, dan lain-lain. Intinya adalah lo harus mencari sebab dari takdir yang udah ditetapkan buat lo. Dan apapun itu, lo nggak bisa kabur. Yang bisa lo lakuin adalah tetap kuat ngejalanin takdir itu. Nah, makanya di buku ini ada sebuah quote yang relate banget sama prinsip gua, yaitu seorang pejuang sejati itu nggak pernah berdoa minta ini itu, tapi mereka berdoa agar dikuatkan untuk menjalani takdirnya. So, gue ulang sekali lagi, cara untuk punya tikves itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama, jangan senang kalau lo dipuji, dan jangan marah, jangan sakit hati ketika lo dihina. Dan cara yang kedua adalah, jangan pernah berprasangka buruk sama Tuhan. Basically itu. So, itu dia dua cara agar lo bisa punya tikves, dan gue yakin lo juga pasti relate sama prinsip ini. Tapi mungkin kalau ada hal yang bikin lo nggak relate, atau belum dapet poinnya itu di mana, adalah di black heart-nya. Karena black heart artinya adalah tombak. Artinya adalah lo bersedia untuk ngelakuin apapun, ngorbanin apapun demi tujuan lo. Kedengarannya ini memang kejam banget, kedengarannya bakal jahat banget. Tapi terlalu panjang kalau gue bahas di video ini, so ini akan gue bahas di video berikutnya. Anyway, thank you buat semuanya, thank you buat 200 orang yang udah subscribe dan udah percaya bahwa channel gue ini ngasih sebuah value buat lo. Gue berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah ngikutin channel gue, yang udah nge-like videonya juga, yang udah ngasih komen. Ada beberapa yang belum sempat gue bales. Thank you buat semuanya, hands down, y'all the best. Anyway, itu dia. Kalau lu suka sama videonya, lu boleh like, comment, and subscribe. Kalau nggak suka, lu boleh dislike aja videonya, itu nggak apa-apa juga. Dan hopefully, apa yang gue sampein ini bisa bermanfaat ke lo ke depannya. So, again, thank you for watching and see you in the next video.